Percaya sama pasangan itu bukan berarti lo nggak boleh punya rasa curiga. Oke, it might sounds a little controversial, tapi please dengerin sampai habis supaya nggak salah paham apa yang gue maksud. Gini, kita tuh kan terbiasa memusuhi emosi-emosi negatif gitu ya. Dan kita tuh terbiasa mengkotak-kotakan sesuatu. Oh, kalau lo percaya sama pasangan berarti lo nggak boleh khawatir, berarti lo nggak boleh curiga. Padahal reaksi curiga dan khawatir ini ya manusiawi aja menurut gue, dan itu sah. Yang tidak boleh adalah reaksi lo itu jadi pembenaran untuk bisa lo tuduh-tuduh pasangan lo. Yang menjadi salah adalah ketika perasaan dan emosi yang lo rasain itu menjustifikasi tindakan lo yang buruk ke orang lain. Misal, selain nuduh-nuduh lo jadi ngekang dia karena rasa khawatir dan perasaan curiga lo itu. Padahal sebenarnya punya perasaan curiga dan khawatir itu wajar, dan itu sebenarnya bisa dikomunikasiin kalau lo ngerti caranya komunikasi secara asertif, secara sehat ke pasangan. Dan pasangan lo pun demikian, ya dia harus terima bahwa setiap perasaan dan emosi yang kita sebagai manusia rasain itu ya valid gitu. Yang tidak valid atau yang tidak benar adalah ketika cara lo bereaksi terhadap emosi itu salah. Misal lo khawatir banget nih sama pasangan, dia 2 jam gak bales, tapi lo langsung berpikir, nih pasti orang nih selingkuh nih. Terus lo langsung konfront ke dia, lo selingkuh ya 2 jam ini gak bales chat gue. Itu salah. Nah, ini pentingnya lo memahami emosi lo sendiri supaya lo paham. Oh, gue tuh sebenarnya ngerasa khawatir aja 2 jam ini dia kemana sih? Apakah kerjaannya nggak lancar? Atau di jalan mungkin macet? Atau mungkin ternyata di kantor ada acara sehingga dia pulangnya lembur? Atau gimana gitu? Sebenarnya deep down lo tuh kan sayang ya sama pasangan lo. Artinya lo pengen tahu nih kehidupan dia, pengen tahu aktivitas dia. Lo pengen terlibat lah dalam aktivitas dan kesehariannya gitu. Jadi ketika lo tidak terlibat, lo ngerasa ada perasaan tidak dianggap penting gitu kan. Sebenarnya yang lo rasain tuh itu. Karena itu berkecamuk dalam kepala lo, muncullah emosi negatif. Akhirnya lo curiga dan khawatir gitu. Jadi dari rasa khawatir itu tingkatan level selanjutnya adalah curiga gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin pasangan lo ini cuma belum mengkomunikasikan aja ke lo apa sih yang dia lakuin 2 jam ini sampai dia nggak bales chat lo atau nggak ngabarin lo gitu. Ada caranya berkomunikasi dengan pasangan. Nggak dengan langsung marah-marah, nggak dengan langsung nuduh dia selingkuh. Kalau kayak gitu, ya setiap orang, normalnya orang, ya juga pasti akan marah. Apalagi kalau posisinya dia capek pulang kerja terus dituduh. Makanya itulah pentingnya, sebelum lo bereaksi, lo kasih jeda dulu, lo berpikir, analisa apa yang gue rasain, datangnya dari mana, dan kalau gue kasih tahu ke orangnya, gimana cara gue delivernya, gitu. Jadi bukan tentang, ya pokoknya perasaan gue valid, pokoknya emosi gue ini bener, dan orang tuh harus ngertiin gue. Ini kan emosi gue valid nih sebagai manusia. Kalau dia nggak ngertiin gue, artinya dia toksik. Nggak gitu. Sesuatu yang baik kalau disampaikan dengan cara yang salah pun ya akan salah ditangkapnya sama lawan bicara lo gitu. Bilang, aku tuh khawatir bilang, kamu kayaknya hari ini sibuk banget ya, kamu capek ya, kamu ada cerita apa hari ini? Tadi aku nungguin kamu loh pas kamu nggak balas chat aku pikir kamu kena macet, aku pikir kamu ada kendala di kantor. Pakai teknik iMessage, kasih tahu apa yang lo rasain aja sebelum lo berasumsi yang enggak tentang lawan bicara lo. Percaya sama gue ya, normalnya manusia kalau dia dikasih tahu dengan cara yang baik, dia akan menerima dengan baik, dan dia akan cerita ke lo, oh iya sayang, tadi maaf ya, aku tuh tiba-tiba ada lemburan misalnya, dan aku tuh nggak sempet ngabarin kamu karena ini gitu. Dan nih clear dari sisi lo, udah lo bahas perasaan lo gimana, dari pasangan lo udah clarify gimana, jadi nggak ada asumsi di dalamnya. Nah, baru dicari jalan tengahnya. Oh gitu. Oke deh, tapi misalnya lain kali boleh nggak kalau misalnya kamu usahain kasih tahu aku dulu sebisa kamu, kalau misalnya kamu mau lembur, misal. Jadi jangan jadi manusia yang egois dengan dasar setiap perasaan manusia dan emosi manusia itu valid dan orang harus ngertiin gue. Enggak, dunia nggak berputar di lo doang, Beb. Dan layaknya lo, orang lain pun punya perasaan. Kasih dia ruang juga untuk menjelaskan dari sisi dia. Perasaan lo emang valid, lo curiga, marah, kecewa, lo khawatir, ya itu valid kok. Gue nggak bilang itu salah, dan punya perasaan emosi semacam itu pun ya menurut gue sah-sah aja gitu. Coba komen di bawah kalau menurut lo sah-sah aja untuk khawatir dan curiga sama pasangan.